Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menuju Natalan di Aula Kabupaten. Tuh para Romo, go mas, ye, Pak Romo sedang menuju ke kantor Bupati. Nah, para pendeta, para Romo sedang ada di ruang transit sebelum acara resmi dimulai. Sebentar lagi acara akan dimulai. Iya. Oh iya. Umat Kristiani Kabupaten Wonogiri yang terkasih, selamat sore. Selamat Natal. Shalom. Berkah dalam. Setiap tahun kita pasti merayakan Natal. Tetapi Natal itu selalu istimewa. Saya mengawali permenungan dengan mengutip salah satu ungkapan dari seorang kardinal yang bernama Fulton Sheen. Dia mengatakan demikian: jika Natal hanyalah ulang tahun seorang maha guru yang besar, ini tidak akan pernah sampai memisahkan waktu dalam dua bagian. Sehingga sejarah sebelum kedatangan Kristus disebut sebelum Masehi, before Christ, dan seluruh sejarah sesudah kedatangannya disebut Masehi atau Anno Domini. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal bukan sekedar ulang tahun dari Yesus, bukan sekedar peringatan kelahiran Tuhan, tetapi Natal adalah sebuah peristiwa besar yang membawa perubahan. Tidak hanya perubahan waktu, tetapi juga sangat diharapkan Natal itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena melalui peristiwa Natal itu Allah, yaitu Allah Putra yang juga disebut sebagai Firman, menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Peristiwa Allah yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita ini sungguh-sungguh mengubah sejarah. Tidak hanya mengubah sejarah, tetapi mengubah nasib hidup kita, mengubah nasib hidup manusia. Kita semua manusia yang berdosa, bahkan dikuasai oleh dosa. Dan oleh karena dosa ini, maka hidup kita penuh dengan penderitaan. Bahkan masa depan kita pun menjadi begitu suram oleh karena dosa. Karena Santo Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi karena kehadiran Tuhan yang menjadi manusia, maka nasib hidup kita dan juga masa depan kita diubah. Kita tidak lagi mengalami masa depan yang suram. Kita tidak lagi memiliki kehidupan yang kelam. Tetapi oleh Tuhan itu semua diubah menjadi penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan juga kita bisa mengalami damai sejahtera. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu ungkapan sukacita dan kebahagiaan Natal itu selalu kita dengarkan dari nyanyian para malaikat dan bala tentara surgawi. Minulya Allah ing luhur lan manggya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Saya sengaja mengambil kutipannya dengan kitab suci terjemahan yang bahasa Jawa, karena saya merasa terjemahan yang bahasa Jawa lebih pas dibandingkan yang bahasa Indonesia.
Karena yang bahasa Indonesia itu adalah kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Ada perbedaan kata engkang kinasih, yang terkasih, dengan yang berkenan. Saya memang belum mengecek dengan terjemahan yang terbaru yang baru saja diluncurkan tahun 2023 ini. Tetapi yang selama ini di dalam Kidung Kemuliaan Bahasa Indonesia kita selalu menggunakan yang berkenan. Mengapa saya memilih yang bahasa Jawa? Karena di sini dikatakan bahwa minulya Allah ing alubur lan manggya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Natal yaitu peristiwa Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, itu adalah wujud dari kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Sampai Allah turun dan tinggal bersama-sama dengan kita, ikut serta merasakan suka duka, bahkan juga ikut menanggung akibat dosa dan kematian yang harus dialami oleh manusia. Maka ini adalah semuanya terjadi karena kita ini adalah orang-orang yang terkasih. Kita adalah manungso ingkang kinasih ing Gusti. Inilah yang kita rayakan di dalam peristiwa Natal. Dan kasih itulah yang mengubah hidup kita, yang mengubah nasib kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, merayakan Natal kita berarti menerima anugerah damai sejahtera dari Allah. Sekaligus juga kita berkomitmen untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Sebagaimana tema Natal kita tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi kita, bagi manusia. Namun bagaimana damai sejahtera itu bisa terwujud di antara kita? Apakah dengan merayakan Natal, dengan misa Natal, dengan kebaktian Natal, dengan perayaan Natal seperti ini, kita otomatis akan mengalami damai sejahtera? Tentu saja tidak demikian. Sekali lagi saya akan mengutipkan apa yang dikatakan oleh Kardinal Fulton Sheen. Bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera itu? Fulton Sheen mengatakan demikian. Pesan Natal bukanlah bahwa damai akan datang secara otomatis karena Kristus lahir di Bethlehem. Bukan otomatis. Bahwa kelahiran Kristus di Bethlehem adalah awal dari kelahirannya di dalam hati kita masing-masing. 2000 tahun yang lalu Kristus dilahirkan di Bethlehem. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Kristus di Bethlehem itu adalah awal dari kelahiran Kristus setiap hari, setiap saat di dalam hati kita masing-masing. Maka damai sejahtera hanya menjadi milik mereka yang ingin memilikinya. Jika tidak ada damai di dunia saat ini, itu bukan berarti karena Kristus tidak datang. Kristus selalu datang setiap saat. Tetapi kalau kita tidak mengalami damai, itu karena kita tidak membiarkan Kristus masuk dan dilahirkan kembali setiap hari di dalam hati kita. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, makna Natal yang sesungguhnya. Kita merayakan Natal berarti kita membuka hati kita agar Kristus setiap saat, setiap hari dilahirkan kembali di dalam hati kita. Bukankah kita mendengarkan pewartaan para malaikat kepada para gembala? Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada para gembala?
hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Para malaikat mengatakan hari ini. Dan Injil itu kita baca hari ini, bunyinya hari ini. Kita baca tahun depan, bunyinya juga hari ini. Tidak akan pernah bunyinya berganti. Tahun lalu Kristus lahir. Setiap hari Yesus dilahirkan di dalam hati kita. Maka sekali lagi saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Natal berarti kita membuka hati untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Mungkin lalu kita bertanya, tetapi hati kita itu penuh dosa, hati kita itu kotor karena ada rasa benci, ada rasa iri hati, menyimpan dendam, tidak mau memaafkan dan lain sebagainya. Masakan Tuhan mau untuk dilahirkan di dalam hati kita dalam kondisi yang seperti itu? Jawabannya jelas, kita semua tahu. Tuhan berkenan dilahirkan di dalam hati kita yang kotor seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu dari kisah Injil, Yesus saja ketika dilahirkan memilih tempat, bukan di kasur yang mewah, yang empuk, tetapi justru dalam sebuah kandang. Dan kemudian dibaringkan di dalam tempat untuk makan ikan, makan ternak di dalam palungan. Maka gambaran palungan, kita masing-masing umat di Wonogiri pasti tahulah situasi palungan itu seperti apa. Karena itu adalah tempat untuk makanan ternak. Pasti kotor, pasti juga berbau tidak enak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau beristirahat berbaring di dalam palungan. Tetapi Yesus justru memilih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kotornya dan baunya palungan itu sesungguhnya melambangkan hati kita masing-masing yang juga kotor, yang juga tidak bersih, karena ada rasa benci, rasa iri, dendam, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Dan di dalam palungan hati kita masing-masing yang seperti itu, Tuhan Yesus juga berkenan untuk dilahirkan setiap hari, setiap saat. Maka tinggal bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita percaya, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membuka hati dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita pasti akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami damai sejahtera. Meskipun hidup pasti tidak akan pernah terluput dari yang namanya kesulitan, persoalan, penderitaan, dan lain sebagainya. Seperti yang hari-hari ini mungkin juga kita alami. Kita semua berkumpul di tempat ini, sejauh saya memandang hampir semua kipas-kipas karena kepanasan. Iya kan? Tetapi hati kita bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak mempedulikan lagi rasa panas. Kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudari kita seiman. Hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai. Demikian juga kita akhir-akhir ini mengalami cuaca, mengalami musim yang tidak menentu. Biasanya bulan Desember itu hujan setiap hari, karena katanya Desember itu adalah gede-gede sumber. Demikian juga Januari itu katanya adalah hujan sehari-hari, tetapi tidak tahu saat ini hujannya sangat mahal, sehingga banyak petani yang kacau ketika harus menanam. Tetapi penderitaan itu tidak kita alami sendiri, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ikut serta merasakan dan mengalami penderitaan bagi kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih,
kehadiran Tuhan di dalam hati kita pasti membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan damai sejahtera. Kalau hidup kita masing-masing di dalam damai, maka relasi kita dengan sesama pun juga akan memancarkan damai sejahtera itu. Palungan yang semula kotor dan pasti juga gelap, karena tidak mungkin kita akan memasang lampu yang begitu terang di kandang, tetapi karena kehadiran Tuhan, maka palungan itu memancarkan terang yang luar biasa. Itulah perubahan yang dibawa oleh karena kehadiran Tuhan. Tuhan yang maha suci, dia tidak tercemari oleh kotornya kandang dan kotornya palungan. Demikian juga Tuhan yang maha suci tidak tercemari oleh kotornya hati kita. Tetapi sebaliknya, kesucian Tuhan itulah kalau kita terima dengan terbuka, Tuhanlah yang akan mengubah, akan menyucikan hati kita. Kalau kita terbuka untuk menerima kehadiran Tuhan, maka lalu hati kita juga akan memancarkan terang kasih Tuhan. Kita akan lebih bisa mengampuni, kita akan lebih bisa berpikir positif terhadap orang lain. Kita tidak akan menaruh iri, dengki, curiga dan lain sebagainya, tetapi kasihlah yang kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kasih itulah yang menjadi kunci kebahagiaan, baik di dalam hati kita maupun kebahagiaan dalam hidup bersama. Maka tadi saya mengutipkan manggio tentrem manungso ing donya ingkang kinasih ing Gusti. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, sampai Tuhan rela menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Bahkan cinta Tuhan untuk kita itu dilabui pati. Tuhan sampai mengorbankan dirinya di salib untuk menyelamatkan kita. Maka sudah kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi kita. Sudah sangat jelas. Peristiwa Natal di mana Allah menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita, ikut serta merasakan dan mengalami suka duka hidup kita sebagai manusia, itu adalah bukti cinta Tuhan yang begitu besar. Bahkan karena itu juga Tuhan telah memberikan jaminan kebahagiaan abadi yang nantinya akan dianugerahkan kepada kita. Maka sekali lagi pesan Natal yang pertama dan utama adalah mari kita menghayati, membuka diri menyambut kehadiran Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kemudian kita selalu bersatu dengan Tuhan, maka kita akan bisa hidup bersama dengan siapapun dengan lebih baik. Kita akan bisa mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan kepentingan, bahkan juga perbedaan pilihan politik yang hari-hari ini pasti kita alami. Maka yang kedua, untuk perayaan pesan Natal ini saya mengajak kita untuk menghayati spiritualitas ruji-ruji sepeda atau spiritualitas jari-jari roda. Kita semua bisa membayangkan, nanti kalau tidak yakin yang punya sepeda atau punya motor bisa dilihat. Ruji-ruji motor, ruji-ruji roda itu semakin dekat dengan asnya, yaitu semakin dekat dengan porosnya, jarak antara satu ruji dengan ruji yang lain semakin dekat, semakin rengket. Sementara semakin jauh dengan porosnya, dengan asnya, jarak antara ruji yang satu dengan ruji yang lain juga semakin renggang. Inilah, kita semua mempunyai as kehidupan kita, mempunyai poros kehidupan kita, yaitu Tuhan. Semakin kita dekat dengan as kehidupan kita, dengan poros dan pusat kehidupan kita, yaitu Tuhan, maka sudah semestinya persaudaraan kita satu sama lain menjadi semakin erat,
menjadi semakin dekat satu sama lain. Maka dengan spiritualitas ruji atau jari-jari roda ini, lalu saya juga ingin menggarisbawahi pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang menegaskan antara lain demikian. Bersamaan dengan perayaan Natal ini kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Dan semangat Natal menggerakkan kita untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat. Inilah yang menjadi harapan dan usaha kita semua. Kita semua pasti tidak akan bisa dihindari akan menghadapi berbagai macam perbedaan. Entah itu perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam hati kita dan kasih selalu memancar di dalam diri kita, kita akan terbebaskan dari segala macam bahaya yang bisa memecah belah kerukunan dan kesatuan kita bersama. Kita punya keyakinan bahwa kita hidup bersama ini memang memiliki situasi yang berbeda-beda, termasuk juga agama yang berbeda-beda. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan kita itu hanya satu dan sama. Meskipun Tuhan yang satu dan sama itu kita sebut dengan nama yang berbeda-beda, kita puji dan kita sembah dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi Tuhannya satu dan sama. Maka kalau Tuhan yang secara khusus kita peringati di masa Natal ini sungguh-sungguh kita biarkan meraja di dalam diri kita, kita percaya bahwa damai sejahtera akan dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Damai di hati kita masing-masing dan damai dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kehadiran Tuhan yang kita rayakan dalam Natal ini sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Tidak hanya mengubah waktu dari sebelum Masehi menjadi Masehi, tetapi kehadiran Tuhan mengubah hidup kita karena memampukan kita untuk dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta, kepada seluruh ciptaan. Di mana kasih meraja di dalam kehidupan kita, pasti tercipta damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih. Persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Mari kita gelorkan semangat ini. Selamat Natal ya. Perasaan Indonesia Raya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Tuhan, bisa menyambut salam.